Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazaki Anab dengan NIM F1D022142. Di sini saya akan menjelaskan soal jurnal dari modul 2. Di sini kita terdapat 4 library yang kita pakai. Yang pertama, import CV ini digunakan untuk pemrosesan gambar. Terus NumPy ini digunakan untuk operasi matematika dan array. Terus Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data dan plot. Terus Pil ini digunakan untuk operasi gambar. Ya, kita masuk ke dalam program. Di sini terdapat fungsi display ini yang mana untuk membantu analisis perbandingan antara gambar asli dan gambar yang telah diubah. PLT figure ini di sini anggapannya sebuah kertas yang mana ini akan menaruh gambar dan angka 10 dengan angka 10 dan 5. Terus ada subplot 121. Di sini untuk membagi kertas menjadi satu baris dan dua kolom. Dan gambar ini yang akan kita tampilkan ini adalah gambar pertama dari posisi pertama. Terus di I'm show ini dia ini akan menampilkan gambar. Terus ini untuk judul, terus ini akan menghilangkan tanda pada sumbu X dan Y. Terus di sini akan menampilkan histogram asli yang berukuran 10 kali 5 inci. Yang mana 10 itu lebar dan 5 itu adalah tinggi. Terus di sini kita akan menempatkan histogram ini di tempat pertama di sebuah kertas yang dibagi menjadi satu baris dan dua kolom. Jadi histogram ini akan muncul di sebelah kiri. Fungsi dari Ravel ini akan meratakan array gambar menjadi satu dimensi. Terus ini untuk judul. Di sini akan menampilkan ini sama seperti sebelumnya di atas, dia akan menampilkan subplot pertama dengan satu baris, dua kolom, terus dua posisi. Ya. Terus ini gambar ini itu gambar yang telah disimpan akan menyimpan lokasi file gambar yang ingin kita baca. Terus img in CV2 imret ini akan membaca gambar dari file parameter pertama image path dan parameter kedua imret grid scale. Terus EQ ini gambar hasil dari ekualisasi histogram itu disimpan dalam variabel EQ. Terus di sini dia akan memanggil dari fungsi display dengan parameter img dan EQ. Dan ini hasilnya dari gambar asli. Gambar hasil ekualisasi, dan ini histogram, gambar dari histogram asli dan hasil histogram ekualisasi. Terus ada fungsi dari calculate histogram ini itu untuk menghitung histogram dari sebuah gambar. Yang mana ini akan menggunakan fungsi calhis untuk menghitung histogram dari channel 0 grayscale. Terus dia akan menyimpan parameter image yang merupakan adalah gambar input
yang histogramnya ingin dihitung, terus 0 ini channel pertama, terus channel non ini channel pertama dari gambar, terus non ini histogram yang akan dihitung untuk seluruh gambar, dan 0 sama 25 ini itu menentukan rentang nilai piksel yang dihitung. Ini itu dilakukan dengan ini tuh proses normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai histogram dengan jumlah total piksel sehingga menjadikan total jumlah dari band itu sama dengan 1. Terus di sini ada fungsi untuk menghitung kalkulasi distribusi function atau CDF dari histogram. Yang mana di sini CDF ini menghitung kumulatif sum dari nilai histogram. Ya, yang sum ini itu untuk menghitung jumlah kumulatif dari elemen histogram. Ya, setiap titik CDF yang akan memiliki nilai yang merupakan total dari semua nilai histogram sebelumnya ditambah nilai histogram saat itu. Terus ini akan normalisasi CDF sehingga nilai maksimumnya adalah 1. Setelah menghitung sum dari kumulatif nilai-nilai yang ini dinormalisasikan. Normalisasi ini dilakukan dengan membagi setiap nilai CDF dengan nilai maksimum dari CDF itu sendiri. Terus ini ada fungsi dari match histogram ini untuk melakukan matching histogram antara dua gambar. Yang mana ini untuk menghitung histogram dari gambar sumber dan template. Histogram dari gambar sumber ini akan disesuaikan untuk mencocokkan dengan histogram dari gambar template. Terus ini menghitung CDF dari kedua histogram yang merupakan kunci untuk menentukan bagaimana menyesuaikan histogram satu gambar dengan yang lain. Terus map ini mencari pemetaan pixel dari CDF gambar ke CDF template. Ini NP-interp ini akan mengambil CDF dari gambar sumber dan mencari pemetaan yang paling mendekati dengan CDF dari gambar template. Terus match ini dia akan menerapkan pemetaan tersebut ke gambar sumber menggunakan lookup table. Lookup table ini digunakan untuk menerapkan pemetaan yang dibuat kepada gambar. Terus ada return di sini gambar yang disesuaikan itu dikonversi kembali ke format UNT8. Di sini akan membaca gambar dari grayscale, gambar grayscale dari file, terus di sini akan melakukan histogram matching dari gambar sumber ke dua target. Di sini tempat untuk menyiapkan visualisasi hasil dalam bentuk subplot. Yang pertama, yang figur 15,5 ini membuat sebuah area plot baru kertas ya, dengan ukuran tertentu dengan lebar 15 inci dan tingginya itu 5 inci. Terus subplot ini menentukan bahwa subplot ini memiliki satu baris dan 3 kolom. Gambar ini akan diletakkan pada posisi pertama. Terus di sini untuk menampilkan sebuah gambar, terus di sini menampilkan
dari judul gambar tersebut. Terus ini menonaktifkan sumbu atau koordinat X dan Y pada gambar. Ya, di situ. Ini sama seperti sebelumnya, yang mana menentukan bahwa plot yang memiliki satu baris dan tiga kolom ini, gambar ini akan diletakkan ke posisi kedua. Terus di sini ini akan menampilkan sebuah gambar yang hasil histogramnya telah disesuaikan dengan gambar template pertama. Dan ini judul dari gambar tersebut, dan ini sama seperti sebelumnya, menonaktifkan sumbu atau koordinat X dan Y pada gambar. Terus di sini akan menampilkan semua subplotnya. Jadi ini hasil dari, inilah hasilnya gitu. Ya, ini sama sih seperti program sebelumnya yang di atas. Kita lanjut ke sini. Di sini ada fungsi split dan spesifik. Terus ini dia mengambil tinggi dan lebar dari gambar tuh, mengambil dimensi gambar dan blok itu, yaitu tinggi, lebar, dan gambar. Terus ini untuk dia itu untuk menghitung setiap ukuran dari blok itu dengan membagi tinggi, lebar, dan gambar dengan jumlah baris, rows, dan kolomnya tuh calls yang diinginkan. Di sini terdapat iterasi setiap blok gambar. Dengan melakukan perulangan 2 kali untuk mengiterasi melalui setiap blok gambar. Di sini kita akan mengambil bagian gambar yang sesuai. Mengambil gambar yang sesuai dengan blok saat ini dan menentukan gambar target berdasarkan kecerahan rata-rata blok. Terus di sini meletakkan penyesuaian histogram pada blok tersebut. Untuk ini, kecerahan rata-rata blok kurang dari atau sama dengan 128, maka target 1 itu dipilih sebagai gambar target. Jika tidak, target 2 itu yang dipilih. Terus ini hasil penyesuaian histogram untuk setiap blok disimpan dalam sebuah daftar mengembalikan daftar yang berisi hasil penyesuaian histogram. Ini untuk membuat gambar dalam skala abu-abu. Terus ini itu adalah daftar kombinasi berbagai jumlah baris dan kolom yang akan dicoba untuk pembagian gambar. Terus ini akan mengiterasi melalui setiap tapel dalam daftar kombinasi. Dia akan memanggil fungsi dari split and specify untuk membagi gambar dengan jumlah baris dan kolom yang ditentukan dalam tapel ini saat ini. Terus ini membuat subplot untuk menampilkan hasil. Terus ini iterasi melalui semua subplot dalam bentuk array yang sudah diratakan. Terus ini dia akan menonaktifkan sumbu pada subplot untuk fokus pada gambar saja. Terus ini untuk menampilkan semua subplot. Dan ini adalah hasil gambarnya. Sekian dan terima kasih.